Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gino Fiansa. Saya akan menjelaskan tentang contoh kasus teknik asosiasi data mining. Penjelasan teknik asosiasi. Teknik asosiasi adalah teknik data mining untuk menemukan aturan asosiatif antara dua kombinasi item. Teknik asosiasi juga sebagai satu teknik data mining yang menjadi dasar sebagai teknik data mining lainnya. Khususnya salah satu tahap dari analisis asosiasi yang disebut analisis pola frekuensi tinggi. Penelitiannya suatu aturan asosiatif dapat diketahui dengan dua parameter support, yaitu presentasi kombinasi item dalam database dan confidence, yaitu kuatnya hubungan antara item dalam aturan asosiatif. Aturan asosiatif biasanya ditanyakan dalam bentuk seperti berikut: roti mentega. Ini adalah contoh dari asosiatif. Susu support sama dengan 40%, confidence sama dengan 50%. Jadi yang artinya 50% dari transaksi di database yang memuat item roti itu mentega juga memuat item susu, dan sedangkan 40% dari seluruh transaksi yang ada di database memuat ketiga item itu. Dan juga dapat diartikan seorang konsumen yang membeli roti dan mentega punya kemungkinan 50% untuk juga membeli susu. Aturan ini cukup signifikan karena mewakili 40% dari catatan transaksi selama ini. Aturan asosiatif yang memenuhi syarat minimum untuk support dan syarat minimum untuk confidence. Selanjutnya metodologi dasar analisis asosiasi. Analisis pola frekuensi tinggi. Tahap ini mencari kombinasi item yang memenuhi syarat minimum dari nilai support dalam database. Nilai support sebuah item diperoleh dengan rumus berikut. Support A, jumlah transaksi mengandung A bagi total transaksi. Sedangkan nilai support dari dua item diperoleh dari rumus berikut. Support A, C, B, jumlah transaksi mengandung A dan B bagi total transaksi. Seperti itu. Jadi lanjut, pembentukan aturan asosiatif. Misalnya pembentukan aturan asosiatif, setelah semua pola frekuensi tinggi ditemukan, barulah dicari aturan asosiatif yang memenuhi syarat minimum. Untuk confidence, dengan menghitung confidence aturan asosiatif A, B, nilai confidence dari aturan A, B diperoleh dari rumus berikut. Jadi confidence sama dengan P dalam kurung B atau A, jumlah transaksi A dan B bagi jumlah transaksi mengandung A. Jadi seperti itu. Jadi ini contoh kasus teknik. Ini adalah tabel teknik asosiasi dan juga ada transaksi seperti yang terlihat di bawah ini. Ada tabel transaksi, terus ada item yang dibeli. Terus lalu dipisahkan item yang dibeli itu seperti berikut. Kemudian buat tabel seperti di bawah ini. Kemudian hitung jumlah banyaknya pembelian untuk setiap item. Jadi jumlahnya sudah ada di bawah itu. Lanjut. Baru tentukan, misalkan kita tentukan nilainya 3, maka kita dapat menentukan frekuensi item set dari tabel di atas. Diketahui total untuk transaksi K sama dengan 1, semuanya lebih besar dari, maka F1 sama dengan A, B, C, D, E, F, G. Untuk K sama dengan 2 unsur. Diperlukan tabel untuk tiap-tiap pasang item himpunan yang mungkin terbentuk adalah A, B, lalu A, C, A, D, A, E, A, F, A, G, B, C, B, D, B, E, dan lain-lain. Lanjut. Ini adalah tabel untuk calon 2 item set. Jadi saya jelaskan dari tabel 2 unsur di atas
P artinya item yang dijual bersamaan, sedangkan S berarti tidak ada item yang dijual bersamaan atau tidak terjadi transaksi. Elemen melambangkan jumlah frekuensi item set. Jumlah frekuensi item set harus lebih besar atau sama dengan jumlah frekuensi item set dari tabel di atas, maka didapat F2 sama dengan A, B, A, F, B, D, B, F, B, G, D, G. Kombinasi dari item set dalam F2 dapat kita gabungkan menjadi calon 3 item set. Item set yang dapat digabungkan adalah item set yang memiliki kesamaan dalam K1 min 1. Item pertama misalnya A, B dan A, F memiliki item set K min 1 pertama yang sama yaitu A, maka dapat digabungkan menjadi 3 item set baru yaitu ABF. Untuk K sama dengan 3 unsur himpunan yang mungkin terbentuk adalah ABF, BDF, BDG, dan BFG. Ini dari tabel di atas. Didapat F3 karena tidak ada elemen, sehingga F4, F5, F6, dan F7 juga merupakan himpunan kosong. Rule yang dipakai adalah if X dan Y, di mana X adalah antecedent dan Y adalah konsekuen. Berdasarkan rule tersebut, maka dibutuhkan 2 item yang mana salah satunya sebagai antecedent dan sisanya sebagai konsekuen. Dari langkah 4 didapat satu buah FK, yaitu F2. F1 tidak disertakan karena hanya berdiri dari satu item saja untuk antecedent. Lebih dari satu unsur, sedangkan untuk konsekuen terdiri dari satu unsur, seperti itu. Lanjut. Ini menentukan SS min S sebagai antecedent N sebagai konsekuen dari FK yang telah didapat berdasarkan rule pada 5 langkah. Pada F2 dapat himpunan F2 sama dengan A, B, A, F, B, D, B, F, B, G, D, G. Maka dapat disusun untuk A, B. Jika SS sama dengan A, jika S B, maka if by A then by B. Jika SS kurang S sama dengan B, jika S sama dengan A, maka if by B dan by A. Untuk AF, jika SS sama dengan A, jika S sama dengan F, maka if by A dan by F. Jadi masih banyak lagi. Nah, dari langkah 6 kita mendapatkan 12 rule yang dapat digunakan, yaitu if then by B, B then by A then by F, F then by A, B then by D, D then by B, B then by F, F then by B, B then by G, G then by D, D then by G, G then by D. Dari langkah 7 dibuat tabel kandidat asosiasi rule untuk 12 antecedent. Ini hitung support confidence. Jadi hitungnya seperti bawah. Ini elemen item yang sekaligus dibagi elemen jumlah sanksi kali 100%. Untuk elemen item yang dibeli sekaligus pada if by A dan B ada 3 sanksi, jumlah seluruh transaksi adalah 10 transaksi, sehingga supportnya adalah support sama dengan 3 strip 10 X kali 100% sama dengan 33,33%. Untuk elemen item yang dibeli sekaligus pada if by A dan by B ada 3 transaksi dengan jumlah si yang membeli A adalah 4 transaksi, sehingga confidence-nya adalah confidence 3/4 X 100% sama dengan 75%.
sehingga didapat tabel sebagai berikut. Jadi ini tabelnya. Setelah didapat support dan confident untuk masing-masing kandidat, lakukan perkalian antara support dan confident, di mana confident diambil 70% ke atas sehingga dapat tabel berikut. Jadi saya jelaskan, setelah didapat hasil perkalian antara support dan confident, pilihlah yang hasil perkaliannya paling besar. Hasil paling besar dari yang perkalian tersebut merupakan rule yang dipakai pada saat penjual, karena hasil perkalian dari keempat penjualan di atas bernilai sama, maka semuanya bisa dijadikan rule. Jika membeli A, maka membeli B dengan support 33 dan 75. Jika A, maka membeli F dengan support 33 dan confident 75. F maka membeli A dengan support 33 dan confident 75. F maka membeli B dengan support 33 dan confidence 75. Jadi seperti itu penjelasannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya Gino Biansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.